Di tengah-tengah bulan Muharram iki identik atau dibudayakan oleh orang-orang yang mengenal terhadap keesaan Allah di jalur ilmu sejati atau ilmu tauhid, yang pada masanya adalah nenek moyang kita yang memakai sistem kejawen. Beliau dulu mengatakan satu alam yang kekekalan atau alam kelanggengan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara biasanya pengajian rutin pada bulan Muharram ini kita lanjutkan di fasal 173. Di tengah-tengah bulan Muharram ini identik atau dibudayakan oleh orang-orang yang mengenal terhadap keesaan Allah di jalur ilmu sejati atau ilmu tauhid, yang pada masanya adalah nenek moyang kita yang memakai sistem kejawen, yang muaranya itu menuju satu kesadaran mutlak bahwasanya manusia pada hakikatnya adalah la haula wala quwata. Kesadaran mutlak yang kami maksud di sini adalah mencapai sidratul muntaha. Sidrat, naik pada puncaknya, muntaha kesadaran. Kesadaran yang mutlak pada puncaknya yang sering kita bahas, itulah maqam musyahadah, itulah maqam ma'rifat. Beliau dulu mengatakan satu alam yang kekekalan atau alam kelanggengan. Karena masanya lah sehingga muncul sistem sangkan paraning dumadi. Karena masanya lah beliau tidak memakai bahasa Quran atau bahasa Arab, tapi memakai bahasa Jawa. Kesadaran yang mutlak. Tentunya hal itu tidak mudah diraih. Pangkat kesadaran mutlak tidak mudah diraih. Birriyadati wal azkar, lewat dia meninggalkan seluruh persoalan dunia, melakukan bentuk meditasi, ritual secara rohani yang sering kita sebut sebagai uzlah atau khalwat, yang dengan sistem
zikir rasa yang sering kita sebut sebagai sirul asrar. Salah satu di antara beliau-beliau ini pada malam hari ini di tengah saudara kita, keluarganya mengkholi. Lah yang dikholi termasuk salah satu tokoh yang memberanikan diri atau melakukan topo broto atau bertapa untuk mencapai kesempurnaan kesadaran. Sehingga mengapa malam hari ini Sasi Muharram saya pakai baju asli Jawa Ting-ting. Ini tadi kerisnya mau tak pakai, kaiso lungguh aku. Nah keris ngadeg terus ya, kaiso bengkok ini ya enak. Keris kan mesti ngadeg. Bapak Ibu, yang terpenting bukan doa yang diucap. Yang terpenting bagaimana sambungi ati lewat pangroso dateng gesang. Segala ibadah apapun termasuk doa, jikalau kau artikan sebagai permohonan, permintaan, pasti doa tersebut tidak memiliki ruh. Jikalau satu ibadah tanpa ada ruhnya, di mata Allah tak ternilai, tak ternilai. Al-a'malu suwarun qaimatun. Semua ibadah apapun termasuk doa kita kepada orang tua kita, di mata Allah tak ternilai alias ditolak. Jikalau doa atau ibadah tersebut tanpa disertai dengan ruhnya ibadah. Apa ruhnya ibadah? Wa arwahuha iku wujudu siril ikhlas fiha. Ikhlas ternyata rahasianya ikhlas terletak di dalam pangroso, terletak di dalam iman dalam hati Anda yang kami sebut sebagai al-fu'ad atau pangroso. Sebab di dalam pangroso inilah akan menentukan hatimu pasti tidak akan mempunyai satu keyakinan kalau yang mengirim itu Anda, kalau yang memohon itu Anda, tidak. Justru hatimu akan dijadabkan Allah, ditarik Allah di hadapan Allah dengan bentuk bahwasanya penetapan segala hal ibadah itu bersumber dari Sang Yang Esa. Inilah Bapak Ibu pentingnya ketika saat diri kita beribadah, barulah di dalam amal atau ibadah tersebut biruhin, pasti ada ruhnya. Jikalau ada ruhnya, kebalikan dari makola tersebut, maka di mata Allah akan ternilai. Tidak mudah dan tidak semua hati seseorang bisa meletakkan ruhnya
ruhnya ibadah nggak semua orang, kecuali hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang Allah kehendaki? Hamba yang selalu memfungsikan ajaran ilmu sejati sebetul-betulnya, ilmu tauhid sesungguh-sungguhnya. Inilah yang Allah maksud di dalam salah satu surah Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang hatinya Allah kehendaki sehingga menjadi hati yang damai, hati yang indah, hati yang selamat, bisababi bidzikrillah fi qulubihim, di dalam hati mereka itu selalu bergelora keindahan dikarenakan bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bapak Ibu, monggo kita syariati hadiah Fatihah dengan surat Ma'udata ini. Surat Ma'udata ini itu Kulhu, Al-Falah, An-Nas. Ini ringkasan dari seluruh Al-Quran, biar nggak terlalu lama. Kalau jenengan pengen lama ya mau Quran juz siji sampai juz 30 ya. Biduren lambemu mari ngono. Ringkes saja. Artinya kalau Allah memberikan jalan yang termudah, mengapa kita pakai yang sulit? Sulit. Kalau ada jalan yang termudah, mengapa kita bikin cari jalan yang sulit? Sama ketika saat kita mau untuk mendekat masuk di dalam maqam muraqabah, yang di dalam maqam muraqabah itu satu langkah satu kali menuju alam musyahadah. Kalau toh itu ada jalan yang mudah, mengapa Anda mencari yang sulit? Jaya Baru kasih Anda sesuatu yang termudah. Mau monggo, ramau silahkan, yo ramonggo. Beliau ini asal dari Jawa Tengah. Salah satunya di kota Pekalongan mungkin ya kalau nggak salah kota Pekalongan. Beliau punya ceceluk Mbah Paing, betul lah, Mbah Paing. Kita kalau mengikuti sejarah pada saat ini, dalam arti pandangan syariah, itu mesti nama aja dimasalahkan. Karena apa? Kedangkalan pengetahuan hati kita tentang Allah, kedangkalan. Biar enggak dangkal, masuklah dalam risalah yang sebagai inti wahyu Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi di dalam tauhid la ilaha illa anta dan ana, baru nanti jeru segaramu. Nanti pasti akan apa? Akan tidak fanatik dengan nama. Bah namanya klakson, bah namanya bel, bah namanya mukhlason, itu enggak ada masalah. Dipanggil bel yang merasa
punya nama bel mesti menoleh. Dipanggil klakson menoleh. Mungkin satu nama saya yang belum viral. Pernah saya punya nama tapi tidak seviral klakson. Napa? Mbah Kurah. Itu pemberian hadiah nama waktu kami di narapidana, waktu kami ada di penjara, kasih nama Mbah Kurah. Ada apa kura-kura? Kura-kura itu bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Artinya, mohon maaf, baik susah maupun senang, ikut tafaulnya. Bagaimana menciptakan hati ini dalam kondisi hidup? Terus hidup bagaimana? Ingat, disebut hati yang hidup adalah, kemarin sudah saya jelaskan, kalau nafsu di dalam keakuan dirimu sudah mati. Disebut hati yang mati adalah ketika saat keakuan dirimu itu masih merasa hidup. Jadi ditaruh di tempat basi ya monggo, dijadikan orang miskin ya monggo, orang kaya ya monggo, orang dikucilkan, orang dihina, dicaci orang monggo, dipuja orang ya monggo. Artinya hatimu tidak terpengaruh dengan apa pujaan, apa cacian. Ini nanti akan menjadi pembahasan kita. Dan juga secara umum kita juga mengholi kepada orang tua kita semuanya yang hadir atau yang lagi mendengarkan di rumah, atau nasab-nasab sampean sampai Nabiullah Ibrahim sampai terhadap kakek puncak sampai Nabiullah Adam. Dengan maksud dan tujuan adalah, pertama, beliau-beliau ini kalau memang toh sudah sebagai pelaku sangkan paraning dumadi, sudah pelaku wa inna ilahi raji'un, ini enggak meragukan atas kerahmatannya Allah. Tapi maksudnya walaupun tidak meragukan, ibaratnya cara orang makan yang asalnya itu lauknya 3 biar menjadi 4, ngaten. Yang 4 biar menjadi 5. Itulah 4 sehat, 5 sempurna. Dan jikalau di antara keluarga kita, orang tua kita, mertua kita yang ketepatan pada saat ini masih dalam keadaan buta kepada Allah, oleh karena dengan wasilah dirimu bertajalli pada Allah, Allah akan mengganti dari minadz-dzulumati ilan nur ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wattabi'ina tabi'ina solihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i abaina wa ummahatina wa azdadina
wa khususon ila Mbah Baing wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususon ila jami iman ta'allama fi hadzal kitab wa khususon sedaya semua umat manusia baik yang sudah meninggal atau yang belum, ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kaffir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasol pembahasan nomor 173 Al-Hikam. Al-a'malul khairiyatu utawi piro ngamal kang bagus. Kaya bagus mungguh sapa? Mungguh menungso umumi. Iku la turidu ojo sampai duweni keinginan slirahmu ayyaroha ing yento nyawang ha ing amalmu sopo anasu menungso. Amaliyah yang kau lakukan, janganlah dalam hatimu memiliki satu keinginan supaya dilihat orang. Jangan. Sebab jikalau masih ingin ada keinginan di dalam hati kita biar dilihat orang, itu satu tanda bukti bahwasanya kau tidak kenal Tuhanmu. 1, 2. Itu sebagai bukti bahwasanya hati kita hati yang buta. Ketiga, sebagai bukti tanda bahwasanya amal ibadah itu bila ruhin, tanpa ada ruhnya. Bagaimanakah amaliyah jikalau seperti itu? Hubitot,
mongko den tolak. Ai batolat tegese batal opo a'maluhum piro-piro amali mereka tadi. Wa malahum lan ora ono iku kedue mereka opo min nasirin utawi saking penolong. Gak ada, Bang. Percuma ternyata kita sholat mulai kecil, percuma kita mulai kita balik dulu, kita puasa, haji dan lain sebagainya. Kalau toh seperti ini terus, pertanyaan saya adalah, masihkah Anda tetap beramal seperti ini? Itu yang jawab Anda manusia umat masing-masing. Itu jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Tidakkah kau perhatikan ketika saat dikatakan bahwasanya sesaat kau bertafakur itu lebih baik kau beribadah 1000 tahun. Bayuh umur awak dewe paling enggak 100 sudah banyak. Itu 1000. Sesaat kau bertafakur, nilai kebaikan di mata Allah itu lebih baik daripada ibadahmu 1000 tahun yang ibadah itu Anda tidak punya tata krama di mata Tuhanmu. Silakan yang kaya merasa kaya, silakan yang pandai merasa pandai, yang alim merasa ngalim, yang punya pengaruh silakan, yang punya jabatan silakan gunakan jabatan itu semena-menamu, silakan. Tapi satu hal yang kau ingat, apapun statusmu, apapun status kita, toh pada akhirnya bongkok. Percaya gak percaya, hal ini tidak bisa kau bantah. Anda percaya dan tidak percaya, makalah ini, dawuh ini, kebenaran ini tidak bisa kau bantah. Ujung-ujungnya kecewa. Semua apa yang kau banggakan dulu telah berpisah dan kau tinggalkan. Mengapa harus kita tinggalkan? Karena tidak ada gunanya bagi kita di saat menghadap Allah, menghadap Tuhan. Semua tidak ada guna dan manfaatnya. Oleh sebab itu, ya ayyuhal hadirun, lekaslah, lakukanlah proses kehadiranmu terhadap Tuhanmu. Lekaslah proses kehadiranmu terhadap Tuhanmu. Berarti tanamkanlah dalam hatimu terlebih dahulu ada rasa satu keinginan untuk bertemu Allah. Itulah yang Allah maksud, limangkana yarjullah. Orang yang aku pilih adalah orang yang dalam hatinya ada satu keinginan bertemu aku. Ghaib ngilangono sira. Ngilangi napa? Nadorol khalqi, ing penyawangane masyarakat. Ilaika maring sira. Dalam hal apa? Dalam hal ubudiyah, dalam hal amal, dalam hal ibadah apapun. Artinya
Bukan berarti Anda beramal lewat di dalam kamar saja, enggak. Maksud ghaib, menghilangkan, ketika Anda itu beribadah di tengah-tengah umum, sibukkanlah hatimu terhadap bahwasannya yang memandang dirimu hanyalah Allah. Dengan begitu otomatis pandangan manusia, masyarakat terhadap dirimu di dalam hatimu itu akan lenyap. Binadori kelawan sebab, binadorillahi kelawan olehnya lenyap, binadorillahi kelawan sebab peningali Allah, penglihatani Allah ilaika maring sira. Jikalau hatimu itu memandang pandangan Allah yang memandang pada dirimu ketika kau beribadah, maka pandangan manusia terhadap dirimu yang di dalam hatimu akan lenyap. Jikalau kau tidak merasa dipandang oleh Allah, justru disitulah kau tidak akan pernah menghilangkan pandangan dari masyarakat. Berarti ngibadah yang seperti ini ngibadah yang tanpa ruh, dan ini dilakukan oleh golongan kita mayoritas, golongan-golongan golongan-golongan kita yang masih mengenal hukum syariat saja. Satu sisi pun mereka itu, kita itu tidak mau untuk mengenal hukum hakikat. Ini persoalannya. Makanya siapa ya Rasul? Orang-orang yang Allah maksud di dalam surat Al-Ahzab 21 itu, liman kana yarjullah. Jawabannya adalah orang-orang yang mengikuti, hambaku yang mengikuti dan taat terhadap Rasulku. Atiullaha wa atiur Rasul. Ini kita menerjemahkan atiullaha wa atiur Rasul itu mah kebanyakan kulitnya saja, tidak mau masuk ke dalam yang dibicarakan tentang ilmu keesaan untuk mengesahkan pada Allah. Kita umat golongan itu nggak mau, hanya mengambil kulitnya saja. Saya tak bicara tapi jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung, aku yo gak nyalah no. Kalau Anda marah-marah, aku yo gak nyalah, aku gak nyalahkan. Tapi upayakan, coba betah-betahkan dalam hatimu atas kemarahan. Apa? Jikalau kita hanya mengambil kulitnya saja, mohon maaf, apakah tidak lebih baik monyet? Monyet aja ketika kita kasih pisang yang dimakan isinya. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Iku mah monyet. Masa sih kita kalah sama monyet? Marahlah, silakan marah. Sing loro yo atimu dhewe. Justru perlu diingat, munculnya makalah ini tadi sebetulnya bentuk kasih sayangku terhadap dirimu semua. Jikalau aku nggak sayang, ngapain terus aku ngaji-ngaji model koyok ngene iki? Lah nyapo?
Sing penting anak bojo beres ngono ae. Sebab kalau aku menerjemahkan satu ayatku anfusakum wa ahlikum ini, ahli ini minimal adalah anak dan istri, keluarga kita. Tapi ahli ini terjemahnya, konteksnya tidak hanya sekup di dalam keluarga secara pribadi, enggak. Sekupnya itu juga masuk di akhul muslim wal muslim. Muslim ini apakah yang dimaksud secara lahirnya Islam saja? Enggak, Pak. Enggak. Muslim yang kami maksud sebagai saudara saya ini, merekalah semua agama yang mereka anut, mohon maaf, dan mereka itu hatinya bisa menerima tentang keesaan. Itulah maksud akhul muslim wal muslim secara mendalam. Kalau secara enteng-entengan, gak mendalam, itu akhul muslim itu ya golongan kita yang agamanya Islam secara zahir itu. Tapi ini akhul muslim kalau saya terjemahkan sampai ke dalam, berarti seluruh umat manusia. Pun wajib lan ngilangano sira an iqbalihim saking pengadepani pemujaane masyarakat. Sampai dipuja masyarakat itu nak sebabnya, Pak. Mungkin bisa jadi karena jenengan jadi kepala desa yang ditokohkan, nggih. Paling tidak bisa memimpin tahlil. Pulang ngajar berkate 2, padahal lainnya 1. Walaupun Anda itu datangnya terlambat, tetap ditunggu. Lah Anda datangnya dahuluan, mesti didui wedang kopi. Lah seperti ini, wedang kopi. Kopi lanang. Terkenal saking Medan atau Lampung. Pulang-pulang sampai jadi ajeni, dihormati. Kalau jenengan biasa merokok, mesti disuguhi rokok. Iya, nggak usah minta-minta, diem aja lah Anda. Walaupun itu tadi lupa, nggak bawa rokok, isyarah aja gini-gini. Lah, nanti akan tahu sendiri sahibul hajahnya. Oh iya, Pak Mudin lali bae rokoke, gopo Pak, ngambilkan. Apalagi jenengan mau ngancam dikit-dikit itu, ayo aja kayak kopi ambek rokok, rata mola-molai, bingung toh, sa-RT bingung. Nah, yang bisa baca tahlil jenengan piyambak, liane mek gremeng-gremeng ngelokno. Dulu Pak, sekarang sudah banyak generasi kita tidak hanya hafal tahlil, yasin pun hafal. Oke. Orang dihormati masyarakat bisa jadi karena keilmuannya, sehingga menyandang satu titel al-alim al-alamah. Apalagi ngajinya sudah terbangnya itu sudah jauh. Tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Jawa. Insya Allah
Wingi aku ke Batam itu sempat bikin ngeprank pada panitia. Sengaja aku pakaian nyetil meh koyo artis Korea. Cuman bedane nek kono kuning kene ireng lho. Korea Jawa, Bu. Ngelu mungkin dikira iku wonge sarungan, klambian koko, kopiahan, karena disebut kiai mungkin nggawa serban. Tolak tak jarno ae. Saya biarkan. Jadi dijemput di bandara itu, pertama tak biarin. Ya Pak, lho sepatu kula niku sepatu wis Korea Pak, asli Korea lho nggih. Wis ta, enggak ada yang kenal kalau itu orang yang ditunggu enggak kenal. Apalagi nanti suatu saat tak prank aku tak nggawa 21. Lho ora apa-apa. Lah nek Gusti Allah merintah iku. Lho 21 tak jak ngaji, Bos. Ngoten lho maksude, tak jak ngaji, mboten tak jak mlebu lokalisasi. Wis ngeten mawon, gak usah aneh-aneh yang merasa 21. Melok aku tak bayar tenan. Tapi syarate gelem ngaji, gelem tobat. Lah, gelem dzikir. Wis ta, kuwi ora bakal nglakoni ngono maneh nek atimu sudah mlaku dzikir, iku otomatis, Pak. Kok usah ngomong nang lokalisasi haram merokok. La Allah, dakwah model nopo niku nerakakno wong niku. Cukup kasih resep cara hatimu akan jadi damai ini dengan sendirinya, Pak. Kebiasaan yang mengandung syahwat itu akan pasti dia tinggalkan. Langsung daftar sing krungu, Pak. Anek sing melok 10 kari ngitung mawon iki, wah geblake embing. Ya gampang ngomong, gampang, aku ndi ganjaran, tenang ae. Ya tak cuwilno titik ngomong nang masyarakat ini ada kebutuhan mendadak, gitu aja. Lah kok bendino melok kabeh lho, yes rombongan nek ngoten. Ora apa-apa nek Gusti Allah ngersakno ngono. Lho istri kula enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tanya pada Abu Nyai. Tanya. Bahkan beliau menyuruh-nyuruh aku biar tambah sing banyak ngono. Sampeyan takoki. Lho. Gak ono, Pak. Garwa sing ngene kok wangel golekane. Wangel. Biar sampean iku mang ngomong kucek gak ngecap, takokno dhewe. Nek gak wonge lho teko iku lho. Ya, pun. Allah. Al makna. Wajib an iqbalihim alaihim. Hilangkanlah pujaan penghadapan masyarakat terhadapmu dengan apa? Cara bisuhudi iqbalihi alaika, dupno atimu menyang urip ning sak jerone masyarakat. Ini loh Mak, caranya gitu. Nanti wujudnya makhluk masyarakat nanti tidak akan bisa menggoyahkan iktikad keimanan yang sudah tertancap di dalam hatimu, atau kebiarin dunia itu tidak akan bisa mempengaruhi hatimu terhadap Tuhanmu. Itu loh maksudnya makalah ini. Al makna utai makna nih azil ngilangano siro irodataka ing kekarapan iro ayaroka al makhluku ida amilta amalan. Hilangkanlah kehendak keinginan dalam hatimu bila mana saat ini ketika kau masih ingin dipuja masyarakat, ketika Anda itu
beramal, hilangkan. Caranya bagaimana? Itu tadi, Anda harus memandang yang muja dirimu, yang melihat dirimu hanyalah hidup yang sejati. Wal ahimmu utawi sing paling penting iku antas tasyirah daiman annallaha yaraka, yento ngrasa fi qalbika ing dalem ati ira daiman kelawan langgeng ngerasa apa annallaha ing sak temene Gusti Allah iku yaraka. Ndi isime inna kok iku nasab, mestine adalah rafa, itulah alif yang tersimpan. Itu maksudnya yaraka ningali sopo Allah ka ing sira. Jadi disimpanlah isimnya anna ini, inna anna berbentuk Allah itu diwujudno huruf alif. Niki kalau yang mengerti akan nggak tanya endi nek khobari inna sudah isime mana lah, niki sing biasai teliti nenggone nahwune iku ada di situ. Pun wa azil lan juga hilangkanlah takdimal makhlukina ing pujaane masyarakat laka maring sira tetap sama bi antas tasyira annallaha yaraka. Tetap hatimu harus memandang sing mujo itu gesang. Berarti Anda harus memandang Allah yang melimputi masyarakat. Ini Pak, gak gampang, gak mudah. Kalau tidak kita latih hati ini terus dengan dzikir rasa, gak mungkin akan bisa. Walaupun secara teori Anda tahu, tapi kalau tidak jenengan praktekkan terus menerus, akhirnya kita terjebak di situ. Susah toh, akhirnya kita akan masuk di dalam sidratul muntaha, kesadaran mutlak. Nggak mungkin. Kalau Anda tetap terus menerus mengasah dzikir tersebut, maka hal yang tadinya susah atau sulit akan menjadi mudah. Asarhu utawi penjelasan iku ayyuhal murid, he ayyuhas salik, he wong sing lagi suluk, lagi perjalanan menuju dan bertemu Allah. La yasgholannaka, ojo sampai iso mempengaruhi tenan ka ing sira apa nadoru ghairika, pandangani sakliyane ira. Sakliyane ira itu sapa? Sakliyane Allah. Wahai salib, janganlah kau bisa terpengaruh oleh pandangan masyarakat. Jangan. Wattola'uhu lan perhatiane masyarakat. Wafana'uhu lan pengalem-ngaleme masyarakat. Nyun sewu lho Pak, kata siapa di tengah-tengah jabatan kepala desa gak bahaya? Bahaya bagi si salik, kalau tidak waspada bahaya Pak. Nyun sewu lho, gak ada masyarakat saya itu memanggil saya Cak Kades, nggak ada, apalagi Dek Kades, semuanya Pak la rokoknya cerutu cilik. Dek wingi aku dapat cerutu Pak, gede-gede, kulo rokokan sampai ngoco lagi lah kayak petik ngendok nek ngene sesuwe. Akhirnya tak ngene arek-arek pondok.
semene Pak. Lah umpama tak rokok nang bali desa ngono, wah ketok sumbunge Pak, jelas. Tak rokok njero kamar, tak was-wasi ning kaca, tak bayangno, iki lah kayak silite petik ngendok. Persis kalau Pak, Masya Allah. Pun estu Pak, salamane diambung kok anggine. Lagi yang merasa kami tolong, wis tah, nopo mawon dikekno, bebek dikekno, meri ya dikekno, saking terima kasih nih. Ya udah, hati-hati. Jikalau Anda salib ini mempunyai keinginan dalam hati Anda menjadi kades atau minimal lah Pak Polo, Pak Kadus, Pak Kasun, tata dulu zikir Anda biar tidak menjadi bahaya hal itu. Belum lagi atasnya lagi bupati, belum lagi gubernur, belum lagi apa namanya itu menteri, belum lagi presiden. Sarang-sarang, mohon maaf, nafsu yang terbesar itu di situ Pak. Jikalau hatimu tidak siap menghadapi itu dengan hati yang mengesahkan Tuhan, jangan coba-coba Anda ingin meraih kedudukan yang seperti, justru akan menjadi bahaya jiwamu terhadap Tuhan. Fa innallaha mongko sak temeni Gusti Allah iku nadirun mirsani sapa Allahu ilaika maring sira wa muttaliun lan memperhatikan atau ngelayani sapa Allah alaika terus menerus ing atase sira. Wahai salik, janganlah hatimu itu terpengaruh dengan tipu daya nafsu dalam dirimu lewat pujaan masyarakat. Bisanya Anda itu tidak akan bisa terpengaruh dengan hal itu jikalau hatimu tetap memfungsikan dzikir. Sebab sesungguhnya sejatinya terhadap seluruh makhluk termasuk dirimu wahai salik yang hanya memperhatikan dirimu, melayani dirimu di dalam segala hal aspek apapun hanyalah Allah. Oleh sebab itu sungguh bahagialah bagi Anda yang di dalam hati Anda yang ada namanya al-fu'ad, rasa itu sudah jenengan asah untuk menghadap terhadap Allah. Namanya al-fu'ad, di dalam hatimu namanya al-fu'ad, sesuatu yang bersih, sesuatu yang tidak bisa dicampuri dengan apapun atas keesaannya. Itulah rasa Pak. Makanya minum kopi ya rasa kopi, minum degan ya terasa degan. Nggak mungkin tercampur karena rasa itu nggak pernah bohong. Begitulah ayat yang Allah hadapkan terhadap kita. Mengapa kita harus merasa selalu dilayani Allah? Katil midi diumpamakan koyok murid ambek guru. Indama tatkalane opo yarona nyawang na ing kita sapa muallimuna guru kita. Kita merasa kalau selalu dilihat oleh guru kita. Kita sebagai murid Pak misalkan. Wa yuraqibuna lan selalu memperhatikan sapa muallim na ing kita. Kita dilihat terus, diperhatikan oleh guru kita. Iki contoh secara fisik. Biar akal sampean itu juga tidak tabrakan, tak ibaratno Allah itu seperti ini.
nansa. Jikalau kau merasa selalu dilihat dan diperhatikan oleh guru kita, nansa mengkolali sopo kita, wala nulahitu lan ora merhatekake sopo kita annana ing sak temene kita iku narohu ono sing merhatekake wayuro kibuna lan ono sing nyawang melihat kita sopo al akhiruna selain guru. Jenengan gak mungkin akan memperhatikan orang lain, memperhatikan jenengan dikarenakan kau merasa diperhatikan, dilihat oleh guru. Umpama kula niki ujian, Pak, kula bawa contekan iku al akharun, perkara selain Allah, perkara selain guru. Lah guruku iku ono ngarepku nyawang aku terus, lah kan gak iso obah, Pak. Gak mungkin aku memperhatikan contekan, padahal sudah tak siapkan contekan. Oke Bapak, jikalau di dalam setiap keadaan apapun hati Anda itu merasa selalu dilihat Allah, selalu dilayani Allah, gak mungkin hatimu akan sempat melihat selain Allah. Paham gak maksudnya? Lah, untuk mengkondisikan hati yang seperti itu, jawabannya cuma satu. Sejauh mana Anda memegang zikir? Udah itu. Berapa kali Allah menyebut tentang zikir, sebab pentingnya jalan muraqabah menuju musyahadah pada Allah. Lalu itu ditulis di dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Berapa kali? Makanya sampean lihat, mulai saya konten YouTube pertama kali, sampean hitung berapa kali saya bicara tentang zikir. Hampir rata semua konten itu saya sisipkan tentang pentingnya zikir. Itu sebab Bapak Ibu, wong tua iku, mohon maaf kita sebagai orang tua, mengapa sih wong tua itu kok gak leren-leren olehnya menuturi menasehati anak? Karena itu bentuk sayangnya orang tua terhadap anak. Kalau orang tua itu nggak ada kasih sayang, dijarke, Pak, dibiarkan, bah kamu tersesat, bah ketabrak motor, bah kamu macam-macam. Tapi nggak ada, sedunia itu orang tua seperti itu nggak ada. Apalagi kasih ibu terhadap beta. Nggak ada orang tua itu njaluk balasan, nak, mulai sejak kecil kamu tak TTI, kamu tak susui, nangis tak cewoi, ya toh, berak tak cewoi, nangis tak nengi, ngoten maksud kula, ngoten toh, ya toh. Terus kamu sekolah tak biayai, udah, orang tua nggak mengeluh, nggak payah, nggak apa. Besok nak nek gede, nek besar ya, bales senak banyu susuku, nggak ada, nggak ada. Itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita sebagai hambanya, seperti itu. Cuman mengapa Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha, itu sebabnya kita harus ada rasa syukur terhadap Allah atas semua kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita dengan bentuk mek sitok mawon, gak usah akeh-akeh. Gusti Allah gak butuh sampean sembahi, gak butuh. Gusti Allah gak butuh sampean wacakno Yasin fadilah, gak butuh. Gak butuh Gusti Allah sampean parani ning Mekah ora butuh. Sing butuh iku bagaimana hatimu itu bisa sowan madhep
nyawiji menyang Gusti mek ikut tok. Dan itu sebagai pembuktian rasa syukur kita kepadanya, bukan jaluk disembah sampai nyawiji, enggak. Mungkin kita lihat dalam satu ayat Allah katakan, jikalau Allah membikin umat ini umat yang tunggal bisa, tapi mengapa tidak ummatan wahidah? Mengapa tidak? Itu menunjukkan walaupun Allah mencurahkan semua kasih sayangnya terhadap hambanya, Tuhan itu tidak memaksakan terhadap hambanya untuk memuja, memuji, menyembah padanya. Sama dengan orang tua, nggak ingin dibales, Pak. Apa sih wong tua mek sitok tak? Nak besok-besok kuis muga tadi orang sing mulya. Lah kan entah? Bahlah bapakmu sing kucluk, sing bodoh, sing pekok iki. Sing penting anakku, kamu kabeh nggak seperti bapakmu. Mursyid itu harus gitu, Pak. Nggak boleh mursyid itu membegal kesuluan daripada si murid untuk lekas usul. Nggak boleh. Nggak boleh mursyid itu mempunyai keinginan murid makrifatnya hanya di bawahku. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru kalau bisa udah salib. Apa salib? Salib aku ini gua apa? Bukan salib nih lo, bukan loh. Apa? Lampui aku. Jangan kamu hanya mohon maaf rata sama dengan aku, apalagi nih sore aku. Jangan. Terus resepnya terus pundi ya mursyid, ya mursidi. Iki resepe wenehno. Ojo dilek dhewe. Kalau punya lo ya. Kalau punya jangan dilek dhewe. Jangan dimiliki sendiri. Lihat, kasihan kadang-kadang pengikut kita di dalam thariqah itu lebih tua daripada kita, yang lebih mendahului matinya daripada kita. Udah, jangan pelit-pelit. Kalau punya jangan pelit-pelit, kasihkan. Mana kuncinya kewusulan? Harus panjenengan sampaikan. Begitulah saran kami sebagai saudara panjenengan, nek jenengan mau menganggap aku sebagai saudara, kalau enggak ya ora apa-apa ngoten. Pun wa kadzalika lan utawi mengkene apa ya makalah depan tadi apa katil midhi indama yarona ila akhir. Makalah yang mengatakan perhatiane Allah itu, Pak, sama dengan perhatiane guru terhadap murid. Tatkala kita merasa diperhatikan guru, maka nggak mungkin kita sebagai murid akan merhatikan orang lain. Sama wa kadzalika lan utai mengkene katil midi ila akhir iku idza kana tatkalane ono sapa al muallimu ustad atau guru amamana iku amamana ing dalem ngarep kita sami falatu bali bi ghairi mimma yuqabiluna. Falat nubali, nggak mungkin, Pak. Tentunya justru falat nubali mongko ora merdulekake sapa kita bigoirihi maring sakliyane guru tadi miman yaiku rupane wong yuqabiluna kang madhep sapa man na ing kita. Ketika saat hati kita merasa selalu dilihat Allah, maka kita pasti tentu kita tidak akan memperhatikan selain Allah. Wa aidan falladhi yarona wa yusyahiduna huwallahu ta'ala. Apalagi ini urusan Allah,
Falladhi mongko utawi zat yarona kang nyawang sapa alladzina ing kita wa yusahiduna lan merhateake sapa alladzina ing kita. Siapa alladzi? Iku huwa utawi hale utawi alladzi iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita bahas perhatiannya Allah, jenengan nising ayo disawang Gusti. Si tak delok ngono cari Gusti Allah. Lu wajahe kok ngono ya nek pas ngeden ya. Sampeyan nek ngene wis sampeyan beto anu Pak nek kepingin asli wajah sampean ya. Sampeyan gawe kaca nek ngarepe WC. Sampeyan delok, ya iku asline kita itu gak mentolo, ngoten lho. Sifat jamal yang ada pada diri jenengan baik laki maupun perempuan, sifat jamal Allah. Sifat asli sampean ya kayak topeng monyet wau. Enggak percaya ya waktu nising ngeden-ngedene sampean ngoco. Kaya apa? Ya iku asline wajah kita sebagai manusia. Fal makhluqatu kulluha la makna laha. Ketika Anda sudah merasa Allah memperhatikan, maka seluruh selain Allah makhluk sudah tidak berguna. Titik. Artinya ketika hati sampean ini hanya ingsun Allah yang berkalam, maka seluruh alam termasuk dirimu sudah tidak berguna alias lenyap. Wala yatamakkanu lan ora mungkin sapa al insanu menungso min taksili hakikatil wilayati saking hasil suksesi hakikate kuwalian idza malam yarfa tatkalane wong iku ora gelem ngilangi basarahu ing peningale man, ora gelem ningali an ghairillahi kang sakliyane Allah. Tidak mungkin Anda akan hasil di dalam kewalian Allah. Mana sih kewalian Allah itu? Kemakrifatan. Idalam yakun, jikalau tatkala Anda tidak mau menghilangkan penglihatan sakliyane Allah. Dalam istilah lain, kalau kamu masih merasa bahwasanya selain urip kang sejati yang memperdulikan dirimu, maka jangan harap hatimu akan Allah masukkan di dalam makom kewalian. Anda tidak akan pernah akan mendapatkan hakikat kewalian. Gak bisa. Wis niki kunci Pak. Jikalau Anda tidak mendapatkan titel kewalian disebabkan karena Anda itu memandang selain Allah, maka itulah sebetulnya musuh Allah itu yaitu iblis iku ngono. Bukan iblis yang diceritakan sebuah figur yang menakutkan, bukan nafsu yang dimaksud sebuah figur gambar yang mengajak dirimu untuk bermaksiat secara dohir. Bukan. Iblis nafsu yang dimaksud adalah dirimu sendiri, diri kita sendiri. Minan nas, manusia ini dikala sifatnya muncul sifat yang tercela. Termasuk di dalam sifat yang tercela adalah seneng digungno wong, suka dipuja masyarakat. Ini makanya mengapa Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya nafsu yang nyata itu yang mana? Sebagai musuh kita, yaitu dirimu sendiri. Sifat yang ada pada diri kita.
Bahkan Allah menggambarkan sifat yang seperti ini dalam satu ayat, ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu laksana seperti hewan berkaki 4, bahkan lebih buas daripada itu. Udah berkaki 4 niku nopo wis sampean terjemahno dhewe, sebab menungso enggak ada yang berkaki 4. Wa ghairullahi lan utawi sakliyane Allah iku la yadhabu, ora bakal bisa ilang apa sakliyane Allah ning ala qalbika ing atase dodomu, ning jero dodomu, illa idza as'ala, iku nanti akan bisa hilang kejaba idza as'ala tatkalane ngurupake sapa Allahu Gusti Allah, ngurupake apa nurul makrifati ing cahaya makrifat fi qalbika ing dalam ati ira. Ulan terlebih dahulu perkara selain Allah yang tersarang di dalam hati manusia itu tidak akan bisa hilang, Pak. Iman dalam hati kita terhadap selain Allah tidak akan bisa hilang kecuali Allah akan menyalakan nur makrifat, sehingga apabila nur makrifat itu belum Allah nyalakan, selama itu maka itulah yang disebut sebagai qalbun mayyitun, hati yang mati. Wakila qalbun mudlimun, hati yang gelap. Dan inilah yang kami tergugah untuk menulis, sehingga jilid kedua saya kasih judul kitab itu qalbun mudlimun, hati yang gelap. Udah ada kalau nggak salah 20 judul di situ yang sudah kami tulis dengan bahasa Indonesia dan bahasa kitab yang sangat sederhana. Nahwune ndek-ndekan, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah mentok kalau tuwitik-titik, Jawahirul Maknun tuwitik-titik. Cukup sederhana untuk dipahami. Saya paling enggak pakai jumlah ismiyah atau fi'liyah yang mudah jenengan paham, dan bahasanya memang bahasa yang termudah. Karena apa? Kami tidak mempersulit dari bahasa lewat balaghah mantek, enggak. Justru saya memakai bahasa sederhana ini, pertimbangan saya adalah biar mudah dipahami. Mekaten. Urusan dikatakan kurang balik, monggo. Tetapi jikalau di situ sudah Allah nyalakan, maka kegelapan itu akan hilang. Wala yuniro, lan ora bakal ngurupake sapa Allahu Gusti Allah nurul makrifati ing cahya makrifat, illa kecuali idza lam yakun qalbuka daiman fi dzikri, tatkala apa? Oh ngeten. Wala yuniro, lan ora ngurupake, ora bakal ngurupake sapa Allahu Gusti Allah nurul makrifati ing cahaya makrifat idza lam yakun tatkalane ora ana apa qalbuka daiman fi dzikri, apa qalbuka ati ira iku daiman ing dalem kelanggengan kelawan kelangan fi dzikri. Allah tidak akan menyalakan nur makrifat illa idalam tatkalanya Anda tidak mau berzikir. Kesimpulannya di situ. Allah tidak akan menyalakan nur makrifat di dalam hati seseorang jikalau hati seseorang itu tidak mau ngelanggengno berzikir. Inda su'alihi an alamati saksin al mukhlis. Pun
iku tatkalane den persoalkan an alamati saksi al mukhlis, tondo-tondo wong sing ikhlas itu bagaimana? Yaiku man utawi wong la yubali kang ora merhatekake, merdolekake, merduliake sapa man biaro innasi klan penyawangane menungso. Wa innama yuhafidu lan angin bestine yuhafidu njaga sapa man ala sillati billahi ta'ala ing atase hubungane man terhadap Allah. Bapak Ibu, yang dipersoalkan di sini tanda-tanda hati yang tidak ikhlas, sehingga setiap amaliyah itu enggak ada ruhnya, adalah orang-orang yang tidak memperdulikan. Mohon maaf, ini pengertiannya. Pertama, apa saran Allah? Apa saran Allah? Selalulah kau memandang aku. Tapi di makalah ini, mohon maaf, tanda-tanda si orang itu ada ikhlas dalam hatinya sehingga bisa nyawiji terhadap Allah, mereka itu tidak memandang pandangan manusia atau makhluk. Justru mereka itu menjaga hubungan hatinya terhadap Tuhannya. Berarti dia selalu menjaga zikirnya. Wala yahumuhu lan ora ono perkara sing paling penting terhadap perkara yang penting iku apa ayak lama yen to ngaweruhi sapa al akharun aula utawa ora ngaweruhi yak lamun inda fi'lil khairi. Ngeten. Perkara menungso iku tahu atau tidak, kalau kamu melakukan perbuatan bagus itu enggak penting. Enggak penting. Jenengan bersedekah untuk masjid jariah, untuk pondok, untuk anak yatim, untuk orang miskin. Orang lain enggak penting tahu. Tahu dan tidak tahu, yang terpenting bagimu itu adalah Allah, bukan manusia. Manusia nggak penting, tahu atau tidak tahu itu bukan urusan. Yang terpenting di sini adalah hanya Allah yang tahu itu semuanya. Jikalau ini ada di dalam hatimu, maka itulah namanya amal yang ikhlas. Wala yakhafu lan ora wedi sapa wong, sapa salik maksudnya, apa ayak lama ing yen to ngaweruhi sapa ahadun wong liya bisu fi'lihi kelawan eleke laku ira sapa lakune si salik, ya li anahu mongko krana sak temene man iku idza kana khofian min ayyuk rafa bisuihi fahadha yakni annahu yuridu ayyam daha pun ngeten. Wala yakhafu lan ora wedi sapa salik. Niki tondone kalau hati ini ikhlas. Ini tondo kalau betul-betul Anda memperhatikan Allah yang memandang, bukan pandangan manusia. Wala yakhafu lan ora wedi sapa salik apa sing diwedeni, ora sing diwedeni ayak lama yen to weruh sapa ahadun wong liya bisu fi'lihi kelawan laku olone salik. Si salik ini gak wedi, Pak, gak takut ketika si salik dijatuhkan Allah di dalam laku yang elek miturut pandangan manusia. Dia gak takut dari pandangan orang lain. Nyun sewu, kepingin oyo wis diceluk ustate nguwatar nang lapang dikeploki ambek mbok rondo.
dikeploki ambek gak wedi. Gak wedi. Iki berarti tondo, mohon maaf ya. Loh, perilaku seperti ini tidak direncanakan loh ya. Boten. Tidak kita ada-ada, enggak. Tadi saya katakan wala yakhafu ayya'lama ahadun bisu'i fi'lihi. Mereka itu ketika dijatuhkan Allah dalam laku pandangan wong liya elek, dia nggak takut diweruhi wong liya. Jadi budal nanggone tempat sing orang lain itu nganggap iku elek ngono. Sampeyan gak wedi diketahui orang lain. Ati maksudnya ati sampean. Bisanya jenengan tidak takut jikalau jenengan memandang yang memandang jenengan itu Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Dan kita si salik nggak bisa obah, nggak bisa mengelak dari kenyataan itu. Yang kami maksud kenyataan itu adalah su'u amalihi, alane laku iki mau dari pandangan orang lain. Tapi jikalau kau no santri gua nyun sewu lo ya, kau no santri gua demok bokonge sapi, maksudnya ku bokonge wong gopoh ya menu. Oh kau no ditembak sret ono kali ono jamaah sampean wiritan koyo modele top-topo ngoten. Nah itu berarti sik wedi. Berarti sik merasa dilihat orang. Tapi ngeten iki yang seperti ini nggak bisa direkayasa. Datangnya su'i amalihi nggak bisa direkayasa atau direncanakan. Kita sebagai manusia moro teko ngoten ya. Nggih pun. Li'annahu idza kana khafiyan, karena sak temene wong iku idza kana tatkalane ana sapa salik iku khafiyan isi wedi. Karena sesungguhnya bila mana si salik ini masih merasa takut min ayyuk rofa ing yento diketahui ngetahui sopo ahad bisu ihi kelawan eleke ahad ya fahadha, inilah yang kami maksud annahu yuridu ayyum daha, wong iki berarti si seneng di wahno wong liya. Ayam di situ dikatakan ayyum daha, wong iki berarti sik seneng dipuja wong. Niki Pak loro, wong iki sik wedi kelangan pujaan. Kalau ini kau biarkan mesti kau takut kelangan pengikut. Muniku pisan-pisan jajal lanang klason ngene. Sabtu ngaji ojo ono sing teko. Terus menengo nang omah ngrungokno di YouTube lab. Coba suatu saat sampeyan nyapa sih tak kerubung rono wong ra ono madune. Tawon ga ono madune lalapo dikerubung ya bathi dintup ngono ngoten. Wis mulai. Jadi tutup akses Ponpes Jaya Baru tutup. Wis tutup oh. Coba ya sekali-kali jenengan untuk mencoba kayak ngeten iki. Atau sekali-kali jenengan itu udahlah wis jangan pedulikan apa pendidikan tauhid iki lah. Coba nggih nyun sewu Pak, kita semuanya itu sebetulnya kalau kita bicara sesungguhnya jenengan ambek kula iki lho padha menungsone. Nah kewajiban sampean kali kula cuman siji, piye caranya, bagaimana caranya pujaan penghambaan ubudiyah kita itu
betul-betul di mata Allah itu ahad, hanya itu, tidak ada yang lain. Terus ketemu berapa? Kita itu ingin menjadi pengikutnya makhluk. Ketemu berapa? Kita itu memperhatikan pujaan makhluk. Ketemu berapa? Padahal yang sesungguhnya yang memperhatikan kita, mohon maaf, yang sesungguhnya yang melayani kita adalah hidup sejati di dalam diri kita masing-masing. Itu yang ku maksud guru sejati Anda, guru sejati kita, ya itu. Wahada utawi iki iku laisa ora ono apa hada iku min akhlakil mukhlisin hakon. Inilah Pak yang ku sebut orang-orang yang tidak punya akhlak di mata Tuhannya sebenarnya. Orang yang masih ingin dipuja masyarakat, berarti sama halnya sesungguhnya orang itu yang tidak punya tata krama terhadap Tuhannya. Al-Khulasah, ringkesane kuddima, oleh sebab itu Pak, dahuluake utawa dhisikake sira, dhisikake apa? Ru'yatullah, pandangan Allah, ala ru'yatil insan, di atas pandangan manusia. Oleh sebab itu dahulukanlah hatimu melihat yang memandang dirimu Allah di atas pandangan manusia. Artinya Pak lah, pandanglah di dalam manusia itu adalah pandangan Allah terhadap dirimu. Karekake, apa karekake? Burekno pandangannya manusia itu. Artinya hilangkan pandangan manusia itu pada dirimu. Oleh sebab itu istasyar, rasakanlah khudurallahi, kehadiran Allah di dalam dirimu, ala khuduril makhluk, ngalahake ngatasi hadiri makhluk terhadap dirimu. Khuduri Allah pada dirimu akan nyata tatkala kau telah melepaskan khuduri makhluk terhadap dirimu. Istrimu yang cantik, suamimu yang gagah, pandanglah semua itu gagah dan cantiknya Allah. Itu aja maksudnya ada di situ. Oleh karenanya tak ninggal nosiro al imana ing iman bil makhluki, terhadap makhluk. Tinggalkanlah hatimu yang tadinya ada iman itu dari makhluk, tinggalkan. Setelah itu wasabbit, dan tetapkanlah al imana ing iman bil ahadi, kelawan yang esa fakot, fikuli ahwal, di dalam setiap keadaan. Jadi kesimpulannya pertama, utamakan pandangan Allah di setiap saat dan waktu. Dengan begitu pandangan makhluk akan tiada. Kedua, rasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Jikalau ini terus kau lakukan dengan sendirinya, maka rasa makhluk atau rasa kehadiran makhluk itu tidak ada. Yang terakhir, lepaskanlah iman di dalam dadamu tentang makhluk. Jikalau ini kau lakukan, maka akan nyata iman yang hanya pada yang esa. Begitulah apa pada malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah.
atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf, tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.